Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Munti Risa, BP 1610531057. Saya akan mempresentasikan makalah saya tentang manajemen laba. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam ekonomi dan investasi, informasi keuangan sangat penting. Nah, apabila informasi keuangan tersebut sangat berkualitas, tentunya akan mampu memberikan saran bagi pihak-pihak yang mengambil keputusan dalam menetapkan keputusannya. Salah satu syarat bagi perusahaan yang sudah go public dalam mengkomunikasikan kinerja perusahaannya adalah melalui laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Sebagai pedoman dalam melakukan investasi, biasanya investor dapat menganalisa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian dalam hal ini manajemen diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemilik perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut terdapat laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan tersebut. Diperlukan beberapa kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajer untuk tujuan spesifik disebut dengan manajemen laba. Seperti saat sekarang ini, sering kita dengar bahwa banyak perusahaan yang menggunakan manajemen laba. Kegiatan manajemen laba ini merupakan sebuah praktik akuntansi yang dilakukan oleh manajemen dengan mempengaruhi angka laba yang ada dalam laporan keuangan yang bisa terjadi secara sah maupun tidak sah. Proses manajemen laba secara sah maksudnya di sini adalah bahwa usaha dalam mempengaruhi angka laba tersebut tentunya sesuai dengan aturan pelaporan keuangan atau standar akuntansi. Sedangkan yang terjadi secara tidak sah adalah tentu saja melanggar aturan yang ada dan bisa disebut dengan financial fraud. Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif atau bonus atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaannya. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin tentunya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengertian manajemen laba. Menurut Skipper, manajemen laba adalah suatu kondisi di mana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba. Pendapat lain menurut Scott mendefinisikan manajemen laba dengan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu seperti untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Menurut Bagnoli dan Watt, bahwa praktik manajemen laba ini banyak dilakukan oleh manajemen karena mereka merasa bahwa setiap perusahaan itu juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kinerja kompetitor juga dapat menjadi pemicu untuk melakukan praktik manajemen laba ini. Karena investor dan kreditur tersebut akan melakukan komparasi untuk menentukan perusahaan mana yang kinerjanya lebih baik. Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya. Selanjutnya, alasan dilakukannya manajemen laba. Yang pertama, manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. Di sini manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha atas suatu organisasi. Hal ini tentunya dikarenakan tingkat keuntungan atau laba yang akan diperoleh dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer. Kemudian yang kedua yaitu manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. Perusahaan yang terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, perusahaan tersebut akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Kemudian yang ketiga, manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Terdapat 3 faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Yang pertama yaitu bonus plan hipotesis. Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya, yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkannya. Kemudian yang kedua, debt convent hypothesis. Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini tentunya untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Yang ketiga, political cost hypothesis. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut untuk
memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Kemudian ada tujuan dan motivasi manajemen laba. Yang pertama yaitu untuk bonus purpose atau tujuan bonus. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistis untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba yang ada saat ini. Selanjutnya, pola manajemen laba. Yang pertama itu taking a bet. Dalam pola ini, manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada laporan saat ini. Kemudian manajemen juga harus melakukan clear the desk sehingga laba yang dilaporkan pada periode yang akan datang itu akan meningkat. Yang kedua, income minimize. Pola ini dilakukan saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi. Hal itu agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang dilakukan yaitu berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada income maximize. Teknik ini dilakukan dengan cara memaksimalkan laba, yaitu untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Yang keempat ada income smoothing. Teknik ini dilakukan dengan cara melaporkan tren pertumbuhan laba yang stabil dibanding perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Yang kelima ada timing revenue dan expense recognition. Teknik ini tentunya dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang berkaitan dengan waktu suatu transaksi, contohnya seperti pengakuan prematur atas pendapatan. Selanjutnya, teknik manajemen laba. Ada 3 teknik. Yang pertama, peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Manajemen melakukan perkiraan pada estimasi akuntansi seperti estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap, atau amortisasi aktiva tak berwujud. Yang kedua itu mengubah metode akuntansi. Manajemen melakukan perubahan pada metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, misalnya seperti mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahunan ke metode depresiasi garis lurus. Yang ketiga dengan menggeser periode biaya atau pendapatan, misalnya dengan mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan hingga periode akuntansi berikutnya. Perbedaan pemahaman terhadap manajemen laba tentunya mendorong semakin berkembangnya model empiris yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas rekayasa manajerial ini. Secara umum ada 3 kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran digunakan. Yang pertama yaitu model berbasis akrual dengan menggunakan dictionary accruals sebagai proyeksi manajemen laba. Yang kedua dengan model yang berbasis spesifik akrual, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Kemudian yang ketiga ada model distribution of earnings. Selanjutnya teori agensi. Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya suatu konflik yang dapat disebut dengan agensi konflik. Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliabel. Berdasarkan teori keagenan, semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Model hubungan prinsipal agen diharapkan dapat memaksimumkan utilitas prinsipal dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Ketika pemilik tidak dapat memonitor secara sempurna aktivitas manajemen, maka secara potensial manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan level kompensasinya. Besarnya laba yang akan diinformasikan melalui laporan keuangan tersebut tidak terlepas dari kebijakan akuntansi yang dibuat oleh manajemen. Dapat dinyatakan bahwa besarnya kompensasi yang diterima oleh pihak manajemen atau agen tergantung pada besarnya laba atau profit yang dihasilkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemilik. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang manajemen laba. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.